Jujur gue masih belum tahu Sebenarnya tepat itu gimana sih. kayak lu nonton ini kan Panji, Ah, itu kan natural banget. di kesempatan kali ini nggak ini Langsung. banget gitu loh. Ya ada dua tipe youtuber. Lu mau yang langsung pakai quote unquote maksudnya punya karakter lu, Ya kayak sih, misalkan benar Chandra Leo, what's up the Ya people sih. of the world, itu kan terlalu hype ya. Ini udah 2024 nggak layak kayak gitu. Kecuali ya udah kayak Radit ngidupin kamera Ya, juga. Ya kesempatan kali ini teman-teman apa namanya natural aja gitu kan. Karakter lu. Lu lebih yang berapi-api atau yang santai? masalahnya gini, kayak orang itu lihat gue Ah, biasa aja, tapi in the middle of conversation tuh beda gitu. oh, Ya kan? lu harus punya In the middle of conversation Iya, iya. baru lo bisa ini. lu pengen ini USP, unique selling point, Exactly. itu dia sih. yang lu banget ya. Lanjut. Anyway, kali ini gue nggak punya budget mengundang SMRC, Carta Politika, terus indikator politik itu juga nggak ada. Jadi gue Berhubung. mau ngobrol banyak sama temen gue, Noval, yang menurut gue karakternya unik banget. Gue kenal lo udah apa nih? Dari zamannya IIUM, IUM ya? pas kita ketemu, Oh ya. dan ya sampai sekarang. Dan dimana saat ini dia terlibat banyak di belakang kamera, most of the time, pilkada ya. Ada. Pilkada. By the way, lo mau sebut nama, nggak sebut nama, that's okay. Kalau ada yang NDA, ntar lo menyesuaikan aja. Oke. Tapi ada juga yang di luar negeri gitu loh. Dan menarik banget apa yang perlu dikulik. Dan karena kita sering ngobrol banyak, banyak banget perspektif yang menurut gue patut kita membumikan dalam konteksnya di Indonesia dan di pilkada terutama, karena it's very good to contextualize it. Tapi gue sebenarnya dalam platform gue itu sebenarnya pengen memulai dengan bagaimana kita itu ketemu, Oke. karena menurut gue itu sangat penting Ya. in terms of getting to know people cross Interaksi. Ya? interaksi, karena Tukar pikiran. jarang banget Betul. itu terjadi sekarang, mungkin di sosmed dan tapi nggak secara langsung. Ya. Dan gue sangat beruntung ketemu Noval itu secara langsung, dan with the guts saja, with the guts kita Pas datang juga ke sana. gue ada agenda di Tangerang ya. Exactly, with the guts. Enggak, ini gue malah ngomongnya pas di IIUM coy. Oh iya. Ya, di mana kita ketemu. Oh iya, iya. udah lama banget ya? Iya, 2 tahun ya deh. enggak lah, itu 2021. Anjir lama banget ya. Yang kita masih inget ini duduk di taman 2022. 2022 Ah, lah, 22. yang pas border dibuka, Wah, gua langsung ke sana. Sekarang 2024 guys. Ya, udah dua Jadi- tahun gila ya. Plus itu kalau nggak salah awal-awal 2022. Iya iya And iya then, iya. there are a lot of interactions yang menurut gue very unexpected, karena ya gue nggak kenal lo, gue kenalnya ada Siti sama Ulin, Siti, Ulin. terus tiba-tiba ngobrol aja, terus gue Nyambung. terus ketemu Adit, teman-teman kami lah. Betul. Gue bisa bilang sebenarnya ya IIUM itu gerbang gue untuk mengenal Islam terutama. On a general surface gue nggak mau bilang gue ini ya, tapi gue dapat menyimpulkan kalau misalnya hal sosial politik it's not monotonous, tidak monoton, dan itu banyak hal yang apa ya, terikat. Menurut lu coba ceritain kayak pas itu gimana? Iya. Ini pertama gue jadi dengan apa terminologi membumikan tuh jadi inget ini. Siapa namanya? Satu Pagi Wirawan. Definitely. Oke. Pengen membumikan ilmu pengetahuan. Terus tambah lagi sekarang baru nih podcastnya Bagus Mulyadi. Oh ya, Chronicles. Yang kayak menurut gue ini jadi apa ya? Ruang yang maksudnya benar perspektif juga
Karena dari sudut pandang kalau kata Bagus Mulyadi itu pentingnya sebuah interdisipliner gitu kan, multidisiplin. Jadi kita sebagai mungkin ya gue sama Kevin kita sama-sama ini ya political science lah ya, ataupun ya mungkin berputar di bidang itu international relation. Jadi kita juga harus tahu perspektif orang yang mungkin grassroots mungkin juga, ataupun orang-orang secara akademika di sudut pandang yang lebih saintis ataupun yang lain-lainnya. Jadi emang menurut gue salut sih dengan gerakan lu yang memulai podcast seperti ini. Gue nggak memulai gerakan apa-apa. Mas gue dengan ini sebenarnya gue pengen intersektoral, lebih lo cross the boundaries, lo ngobrol banyak, apalagi gini dari dimana gue upbringingsnya itu sekolah swasta dan APU ya cuma yang kayak gitu aja tech, dan upbringing lo di IAIUM dengan lo harus wajib belajar bahasa Arab kan itu udah sih beda banget. By the way di IAIUM itu lo coba ceritain IAIUM tuh kalau di Indonesia sekelas apa ya? UIN ya? UIN dibilang UIN banget sih enggak, dibilang UII juga enggak. Cuman kita sekarang akhirnya ada salah satu institusi yang mungkin secara value mungkin agak sedikit mirip sama IUM. Apa namanya? UIM. Agak sedikit mirip sama IUM. Okay. Nama di Depok. UII. Universitas Internasional Islam Indonesia. Triple IU. Triple IU. Jadi kampus Islam lah, dan itu pasti upbringingnya perspektifnya juga beda. Dan dengan gue mengenal orang-orang Siti, Ulin yang it's not just about being a student, tapi yang benar-benar lo mikir, lo disuruh mikir. Dan gue sebagai orang awam kayak masuk ke IAIUM juga itu kayak udah it's a new things lah ya. It's a very new things. Anyway, gue mau godok dikit terkait lo udah terlibat dalam skena di belakang layar, terutama di pilkada. Sekarang gini, ada kekhawatiran gue di mana representasi masyarakat is not there, karena ya kita masih belum dewasa dalam berpolitik. Sekarang yang lo lihat, what are their gameplays? Jadi gini, Indonesia kan sebenarnya beragam banget ya. Sebagai negara demokrasi yang terbesar juga, mungkin gue lihat Indonesia ini menuju lah pendewasaan untuk demokrasi yang ideal. Walaupun emang jalannya masih ya baby step lah biasanya kan. Emang masih merangkak, emang harus ya perlu bertubi-tubi lah kita. Harus ada emang multiplier effect gitu. Yang gue lihat ya post reformasi kita tahu juga, kalau ditarik ulur jauh ke belakang lagi ya eranya demokrasi terpimpin lah, akhirnya merubah cara pandang kita gimana sih, ketampar lah gitu bahasanya kan. Sama akhirnya mungkin di demokrasi terpimpin di Soekarno sendiri ngerasa ini kebanyakan partai nih, kebanyakan orang yang pengen berpendapat. Ya itulah realitanya negara kita kan, kulturnya terlalu beragam, point of view beragam juga, ada kalangan akademisi, kalangan buruh, kemudian kalangan sosialis, Islamis juga kan. Jadi itu membuat Soekarno akhirnya birokrasi ini bertele-tele gitu loh kan. Birokrasi ini terlalu lamban gitu loh. Pembangunan segala macam ini bottleneck-nya itu ada di ruang-ruang diskusi antar partai tadi. Jadi gue ngelihat keberagaman ini dibilang bottleneck sih enggak. Cuman kita harus mencari solusi lah. Apa sih idealnya? Karena gue ngeliat belum ada solusi yang tepat. Kalau orang-orang bilang kan kita membutuhkan orang-orang seperti Prabowo. Mungkin Prabowo ini akan bertangan besi gitu kan, dengan gaya militeristiknya, dengan cara dia menghimpun seluruh partai politik dengan satu poros gitu loh, sehingga ya efisiensi, stabilitas politik. Di satu sisi benar, cuman kadang kita melupakan hal-hal aspek-aspek kecil gitu kan, gimana kalangan masyarakat bawah. Nah cuman kalau kita amini semua pernyataan ataupun apa yang diinginkan semua masyarakat juga nggak ada idealnya nih, nggak ada titik temu nih. Jadi moderasi kita tuh dalam berpikir untuk menjalankan sebuah negara ini apa gitu kan? Itu sih. Tapi kan gini ya, seringkali kalau misalnya we cannot see the kita masih belum ketemu titik
titik temunya, Hmm. middle groundnya, sehingga kalau misalnya kita ngelihat kontestasi politik itu pada akhirnya menjadi mandek, Iya. nggak in depth gitu loh, nggak in Betul. depth. Dan itu kan akan dieksploitasi sama orang-orangnya. Kayak saya begini, di mana partai itu semua nasionalis religius, tidak ada paradigma yang apa ya, Ideologi yang tepat ya. PKS saja kayak gitu Betul. meskipun sang Islami, tapi mereka selalu memportray themselves as nasionalis Iya. religius. Lo sekarang udah ngecoba kayak ngelihat ya mungkin beberapa daerah yang lo udah lihat, let's say di Jateng, terus mungkin di Jambi, di Banten dan sebagainya. Apa cara mereka dengan apa ya, sayap-sayapnya itu kan sangat bersayap ya. Benar. How they are exploiting it. Ya, ngomongin kedaerahan, kenapa gue tuh ngerasa pilkada ini momentum banget lah. Oh ya. Karena nasional itu sebenarnya kalau dengan cara kita seperti ini kan sebenarnya kayak kita meruntuhkan sistem OTDA, otonomi daerah, desentralisasi wilayah. Ketika kemarin kalau lu perasan, Gibran bilang gini, kita tuh tidak boleh ada ego sektoral. Mungkin gue yang tangkap ya benar, visi kita harus dalam pembangunan Indonesia, yang adanya hanya visi misi Pak Presiden. Sedangkan dengan adanya OTDA ini kan, otonomi daerah ini, dia itu membebaskan wilayah untuk bisa bersaing gitu loh. Jadi adanya persaingan yang sehat untuk kemajuan ekonomi tiap-tiap daerah. Jadi daerah tadi bisa mengembrace lah bahwasanya tiap daerah ini punya USP, unique selling point-nya sendiri. Dia bisa jual apa buat dia bisa dikdaya sendiri gitu kan. Kalau kita mencontoh gitu kan, nggak bisa mencontoh lah ya, kita bisa bahasanya comparative politics sama negara-negara bagian, mungkin karena mungkin parliamentary system ya di Malaysia, di mana dia punya kekhasan lah, dia bisa mengurusi tata wilayah sendiri tanpa ada bahasanya pusat tuh nggak terlalu kuat lah bahasanya, sistem apa ya bahasa komunikasi pusat ke daerah itu bukan kayak atasan ke bawahan, tapi lebih kepada partnership. Ya, itu yang sebenarnya harus kita miliki itu loh. Tapi masalahnya begini, kita tahu ya banyak provinsi itu nggak punya keistimewaan tertentu, sehingga ada yang dianaktirikan. Ya, seharusnya kan itu OTDA menjadikan apa ya, kesempatan bagi mereka itu untuk compete. Nah sebenarnya begini, ada sebuah apa ya, kebingungan juga, kayak somehow ada OTDA tapi ada NKRI juga sih, kayak lu unitary system ya, kesatuan yang dimana itu sangat berbeda. Betul. Anyway, gue nggak mau kesana itu karena bakalan panjang. Hanya saja ada beberapa hal dimana mereka tahu kalau misalnya it's unavoidable, mereka udah harus kayak gitu, of course. Dan di tiap daerah masing-masing kan itu mereka sudah mempunyai apa ya, I would say ego mereka sendiri, tapi yang dipimpin dari pusat. Mana lu lihat kalau misalnya di Sumut, biasanya mereka cuma ngeh tentang Sumut. It's very hard for them to go out gitu loh. Kecuali ada beberapa yang emang provinsi yang oke banget, yang kompetitif banget, kayak Jabar atau Jawa Tengah, mereka baru berani maju ke pilkada. Dengan ego yang hanya di sono-sono aja. Politik di daerah itu dengan apa yang lo tahu sekarang, what's going on? Jadi balik lagi politik, kalau kita tarik ulur ke belakang, ini tuh ada sebuah korelasi gitu loh, antara bagaimana budaya itu shifting lah our culture gitu. Jadi ya kalau kita lihat kenapa kita masih cenderung senang dengan Banten lah ya, cenderung senang dengan keluarga-keluarga yang berkuasa. Itu tuh emang udah ada polanya dari dulu. Ada polanya, kita ini lebih, kalau bahasa Panji itu lebih menyukai Satria Piningit, menunggu kedatangan Satria Piningit. Jadi dia berharap kepada somebody ataupun someone yang akan memberikan perubahan kebaikan kepada mereka, dibandingkan mereka akan merubah kondisi hidup mereka sendiri, ataupun mereka untuk membuat sebuah gerakan kolektif
untuk demi kemajuan daerah tersebut gitu. Oke, that does make sense. Tapi gini, seringkali kayak dari masyarakat, they do know kan, kalau misalnya mereka mempunyai apa ya, kekuatan, Benar. they do have the power. Benar. Dan maksud gua, mungkin lo udah tahu di balik layarnya mereka Iya. gimana. Tapi kenapa kan we know patronism, ada Ya, clientelism, dan sebagainya. Gua di video sebelumnya, sebenarnya gua ada nyebut yang masalah yang lo bilang Betul. hit me itu loh. Oh, oke. Itu menciptakan patron-patron baru. By the way dia bilang, dan gua baru tahu juga gitu loh. Kalau misalnya quote unquote kaderisasinya ternyata Iya. begitu, dan sepatutnya kan ada cara-cara lain. Iya. Konsolidasi masyarakat itu kan itu tidak ideal. Hmm. Ada cara-cara lain yang memang empowering. Iya. Kenapa itu masih non-existent gitu? Oh ya, ini sebenarnya Dan bagaimana itu digunakan dalam politik daerah? gue kemarin sempat bikin salah satu artikel kalau yang pengkultusan tokoh. Oh iya. Ya, itu Kemarin. ternyata beneran efektif banget ya kalau kita lihat di daerah-daerah. Kalau bahasanya gue lupa, salah satu Profesor Hamdi Muluk itu salah satu kemarin gue ikut pendidikan sama dia, dosen psikologi politik. Ya, terus dia bilang bahwasanya nih banyak raja-raja kecil di daerah nih, kita punya apa namanya, sosok-sosok yang dia punya resource dan dia itu mencoba memonopoli resource tersebut, dan orang-orang bawah tuh dengan pola yang begini dijaga. Itu bener-bener dijaga. Gimana caranya orang-orang tersebut merasa dapat insentif dari mereka dikasih makan, dikasih kehidupan yang layak. Akhirnya mereka melakukan proses penghambaan kepada orang-orang tokoh-tokoh tadi, yang padahal dia kan memonopoli resource yang kalian punya gitu loh. Cuman akhirnya mereka mendapatkan insentif semu tadi. Dia mendapatkan hal-hal yang kucuran dana, mungkin kayak akses pemodalan di daerah-daerah. Kalau kita tahu Sumatera lah ya utamanya, akses pemodalan sawit, karet, kemudian apa namanya, Ini smallholders kan? smallholders. Itu kan berasal dari kapital yang gede. Iya. Ya ini kayak biasanya tuh polanya gini, orang-orang yang pernah bekerja di situ ngomong, misalkan Pak, saya juga mau bikin lah sawit nih berapa hektar, bisa nggak ya dikasih modal? Oke, silakan. Cuman ya seakan-akan kan dia dibantu sama si yang punya capital tadi, padahal justru ya itu emang cara-cara mereka untuk melekatkan diri sama orang-orang bawah tadi, Ya, biar mereka dia loyal. Cengkram juga betul. dan menjadi modal politik. Benar. Kalau misalnya itu in the end, itu kan ketika kita ingin menciptakan politik yang berkeadilan, yang berdasarkan merit, Ya, nggak akan ke sana. jauh banget. There will be no that, Ya. karena yang akan di atas itu adalah elit-elit yang mempunyai modal. Ya. So dengan itu akan tetap dieksploitasi. What's your thought? Kayak sekarang ketika gue nggak tahu lo apakah ada survei anak-anak muda gak Iya. di sana, apakah interest mereka udah ada di mantik? Gue nggak tahu lo terlibatnya di company yang mana, tapi ada gak semacam helicopter view? Kalau misalnya ada hal-hal yang sebuah mulai- yang ingin Yes. resistensi lah dari resistance. sebuah masyarakat. Jadi ada juga sebuah riset kebelakangan ini dari kantor gue. Jadi kita menemukan bahwasanya faktanya anak muda sekarang nih cenderung ada teorinya push and pull dalam demografi. Jadi daerah urban ini lebih banyak diisi sama anak-anak muda, dan daerah pedesaan, daerah-daerah dibilang rural juga enggak ya, cuma daerah-daerah pedesaan ini lebih cenderung diisi sama orang-orang tua. Nah, itu terjadi karena anak muda ini kan progresif, ingin sebuah pembaharuan, ingin sebuah yang lebih modernis lah sifatnya. Jadi anak-anak muda ini kemudian beralih ke kota, dan kota inilah yang kemudian menjadi sentra mereka buat akhirnya membuat point of view baru, membuat sebuah pola pikir baru, bahwasanya daerah kita ini lagi nggak baik-baik saja loh.
akhirnya itu yang membuka bahwasanya anak-anak muda ini dengan migrasinya anak-anak muda ke kota. Cuman sayangnya Mereka nggak balik. Ternyata. Kebanyakan pun mungkin gue agak hipokrit ya kalau ngomongin orang. Iya. Pun gue orang asli Jambi juga, akhirnya juga gue mencari penghasilan ataupun mencari nafkah akhirnya di Jakarta. Iya, iya. Ya emang apa namanya, kita ngelihat sebaunya ketimpangan itu beneran ada gitu loh. Pun ketika mereka akan balik, mereka bingung akan menghidupi mereka untuk dengan penghasilan dari mana gitu kan. Apakah kembali bertani, apakah kembali ke kebun-kebun mereka tadi gitu loh kan. Jadi demografi di desa tadi masih diisi sama orang-orang konservatif dan diisi sama orang-orang yang komoditasnya lebih orang-orang tua lah gitu loh. Misalnya kita ngomongin contoh Jambi ya. Iya. Gue sebelumnya gue ngobrol sama ketua presiden FVCI USU, shout out. Oh ya, gue nonton. Iza. Jadi Iza dia bilang gini, salah satu halnya yang membantengi orang-orang misalnya yang perantau untuk balik, terutama di pekerjaan seperti kita ya, lo mau jadi periset atau aktivisme dan sebagainya. Bisa ketika It's about the financial issues. Itu yang ditakutkan karena sumber dananya itu dari mana. Padahal you could hit a jackpot. Karena the benchmark is very low. Kayak gue dari Sumut ya, by the way, di Sumut itu the bare minimum is very low. Jadi lo mau ngelakuin apa aja, itu gampang banget. Ya bahasanya yang punya resource dan punya ilmu pengetahuan tuh kita gitu. Dan itu sebenarnya bisa. Tapi what kind of bagaimana orang-orang itu sepatutnya, kalau misalnya ya lo melihat dari Jambi, lo dia asli Jambi baru. Uniknya lo orang Jambi. Orang Minang, tapi sukunya Minang. Ada ayah gue ada daerah Minang ya. Nyokap asli Melayu. Nyokap asli Melayu. Terus tinggalnya di Tangerang. SMP sampai SMA lah. SMP SMA Tangerang, SD-nya di Jambi. Dan lulusan pondok. Jadi sehingga sangat multi perspektif. Dan di mana lo tinggal di Jambi yang gue bisa berasumsi itu sangat konservatif, masih konservatif. Lo gimana untuk melewati disruptions itu? Gitu? Mungkin pertama-tama Jambi ini banyak belum orang tahu ya. Mungkin penonton juga kayak wondering kayak Jambi ini apa sih gitu loh, provinsi. Cuman apa sih yang bikin Jambi ini menjadi Jambi gitu? Kalau kita ngomongin Medan ya jelas banyak tokoh-tokoh juga yang menjadi politisi ataupun tahu suku Kebatakannya tadi, ada Danau Toba sebagai soft powernya Sumatera Utara lah ya. Kemudian ya Minang, siapa yang nggak tahu, orang-orang Sumatera Barat dengan makanannya di semua penjuru dunia bahkan kan. Jambi ini apa gitu? Jambi ini sebenarnya daerah ini ya, wilayah kekuasaan kerajaan Melayu dulu. Jadi mungkin kecenderungan Jambi ini lebih kultural Melayunya yang kental juga, yang dekat dengan pesisir itu nama daerahnya Kuala Tungkal. Yang mana Jambi ini dulu tuh menjadi tempatnya Sriwijaya punya universitas terbesar Candi Moro Jambi. Yang ini yang kemarin sempat dimention sebelahnya itu dekat main batu bara mau di tambang. Nah itu sih yang bikin Jambi kayak ini Jambi ya. Ataupun teman-teman pendaki biasanya lebih identik dengan Gunung Kerinci. Yang cuman orang-orang dari gunung kalau mau mendaki Gunung Kerinci, dia lebih dekat landingnya di Sumatera Barat, di Padang. Jadi kayak nggak terlalu beririsan lah bahasanya dengan kota Jambi ataupun provinsi Jambi tersebut gitu. Nah jadi gue sebagai orang Jambi mungkin dan bahkan gue di Jambi itu cuman 6 tahun lah ya. 6 tahun, 12 tahun lah. 6 tahun kecil, kemudian 6 tahun sampai SD. Kemudian gue berkeliling. Sama satu lagi mungkin kayak gue di-share juga kalau lu. Yang kenapa gue ngerasa kedekatan gue itu sendiri sama daerah-daerah di Indonesia dan kenapa gue senang ngomongin masyarakat kelas bawah ataupun grassroots, karena gue juga punya kesempatan qadarullah dari bokap gue berpindah-pindah lah beberapa kota di Indonesia, yang akhirnya gue merasakan daerah ini tuh masalahnya A, daerah B masalahnya B, daerah C dan masalahnya C. Dan Jambi punya masalah sendiri. Balik lagi ke Jambi,
Jambi dari dulu tuh merupakan pecahan dari provinsi Sumatera Tengah yang emang didominasi orang-orang Melayu. Iya. Nah, cuman karakter orang Melayu Jambi ini, Melayu Selatan kita nyebutnya ya, karakter orang Melayu Selatan ini, gue agak kasar ngomongnya, cuman Mahathir udah berani ngomong sih. Suka Mahathir udah berani ngomong soalnya. Mahathir. Bukan nggak necessary spesifik Jambi sih. Oke. Dia ngomong orang Melayu itu pemalas. Itu sebenarnya stereotyping yang cuman ketika gue coba merefleksikan diri, ada benarnya. Siapa seorang Jambi yang merantau dan kemudian jadi something gitu loh. Coba lu sebutin salah satu tokoh Jambi yang lu kenal. Gua nggak tahu. Nggak ada kan? No clue ya? Kecuali satu, Zumi Zola. Oh iya, dia dari selatan. Dia Jambi dia. Walaupun Zumi Zola sebenarnya keturunan Bugis yang merantau ke Jambi. Jadi dia bukan Melayu Jambi asli. Zumi Zola freak cuy. Saya ditangkap KPK itu figurin Iron Man ya, 20 juta. Itu masih nggak lokal. Oke lah. Iya. Padahal kalau secara sumber daya alam, Jambi, sawit ya sih. Wah, Jambi itu melimpah banget, Pak. Sawit, karet, kemudian apa namanya, dari agrikultur ya. Kita punya kebun-kebun yang kayak ada duku itu, bahkan orang kenal kan duku itu Palembang ya. Sebenarnya Jambi itu juga punya komoditas duku yang banyak banget. Duku kumpe kita nyebutnya. Kemudian juga ada duren asli Jambi. Yang cuman emang orang akhirnya lebih identiknya, lebih kenal dengan Lampung atau duren Medan juga ya. Duren Medan, duren Sumsel. Nah, Jambi ini kadang ya gitu, karena dia di tengah, melting spot lah ya. Keminang-minangan Melayu, apa Palembangnya juga sama, kayak pempek. Itu juga makan hari-hari pempek. Beneran. Jambi tuh khasnya pempek, makanan khas ya. Cuman orang udah tahu klaim identity crisis ya. Identity crisis. Orang udah tahu klaimnya pempek itu dari Palembang. Kemudian kita juga punya namanya Dendeng Batoko. Dendeng Batoko itu cuman klaimnya udah diambil Minang, Sumber. Jadi kayak apa Jambi deh? Akhirnya kita nemu tempoyak. Tempoyak sih Jambi. Oh iya, tapi apa orang Aceh gimana? Tempoyak. Tapi beda. Tempoyak Jambi itu tempoyak duren, ya pindang patin juga bahkan gitu. Itulah kita nggak bisa mengingkari bahwasanya banyak pertemuan antara budaya tadi membentuk Jambi itself gitu kan. Nah, balik lagi ke konteks gimana politik sendiri di Jambi. Gue sendiri berasal dari keluarga Melayu Jambi asli. Dan emang pertemuan keluarga gue tuh diisi dengan perkongkoan biasanya kalau zaman sekarang ya, ataupun per diskusi politik lah. Emang suka aja ngobrolin politik, ngobrolin gimana situasi balik lokal ataupun nasional. Karena politik ini kan berangkatnya di atas keresahan. Yang mana keresahan ini yang kita rasain sehari-hari sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga Jambi. Nah, kita keluar rumah ternyata wah sampah di mana-mana. Ternyata ada regulasi-regulasi yang memaksa kita buat mengharuskan berbuat A, B, C, D, D. Akhirnya menyulitkan kita gitu kan. Nah, berangkat dari situ ini membentuk daerah Jambi itu sangat kental untuk diskusi politiknya. Nah, ada satu tokoh Jambi yang akhirnya gue ingat sampai sekarang, walaupun dia juga ujung-ujungnya punya roots-nya itu Minang. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Ketika kemunculan Ferry Irwandi ke permukaan tuh gue langsung kayak akhirnya ada representasi gue gitu. Ini loh. Karakter primordial gue keluar ada ya orang yang mewakili lah daerah gue gitu kan. Tapi dengan Ferry Irwandi dia orang Minang di Jambi. Itu lebih menegasikan apa yang lo bilang. It's very much a melting pot antara Melayu dan Palembang dan sekitarnya gitu. Dan Zumi Zola Bugis kan? That's fair. Dan gini, lo kan bilang kayak ada stereotypical yang dimana orang Melayu yang di selatan, dia yang bilang ya. Mahathir. Jadi gue nggak tahu riset Mahathir dari mana, cuman oke. Ya, maksudnya dengan mungkin it's not up to let's say professional standards, dimana lo demanding lo bekerja dan sebagainya, sehingga kalau misalnya di politik mengembangkan ide, mengembangkan
apa yang untuk dilaksanakan. Itu kan lo perlu penggodokan, lo perlu penggodokan. Dan apa yang gue tekankan juga di platform ini adalah the very importance of consolidations. Oh ya. Karena lo tanpa berkonsolidasi, kita ngumpul bareng atau kita pecah aja. Yeah. Kalau kita pecah itu lo nggak bisa untuk menyokong atau untuk memberikan tekanan, sehingga konsolidasi organisasi-organisasi yang bukan OKP yang selalu negatif, tapi yang that represent the will of the people. Dalam konteks Jambi, I assume that itu absence karena yang apa yang lo bilang. How kan setahu gue sekarang di pilkada sana ya at least gubernur level ya. Gue nggak tahu di kotanya itu berapa orang. Tapi ada si Al Haris sama satu lagi Romi ya. Jadi dia berdua itu naik dan ternyata ada yang koalisi gemuk, ada yang cuma satu, cuma Nasdem. Dan I'm afraid it's not represent the will of the people. Hanya orang-orang elitnya aja. Dan ketika kontestasinya begitu, what do you expect? Kayak maksud aku gini, kita expect the standards, high political standards. Gue selalu percaya ambisi politik di Indonesia yang sangat kental akan ideal itu yang kita harus dorong, kayak berbasis merit, latar belakang primordial itu ditinggalkan karena development itu nggak akan ke sana. Dengan adanya Jambi begitu, can you tell more gitu loh, kayak menarik. Apa yang akan gambar-gambaran apa saja yang akan dieksploitasi, and then move forward gimana. Dan ini mungkin it just does not apply to Jambi aja ya. Mungkin orang di provinsi sekitarnya juga akan mengalami hal yang sama gitu, hal yang serupa. Jambi sendiri ini kan Al Haris itu petahana ya. Petahana kemarin incumbent. Kemudian lawannya ini sebenarnya secara kalau ada di survei politik ada namanya likability. Likability apakah kesukaan ataupun dia diketahui sama masyarakat, itu masih rendah. Dan emang oposisinya. Iya, yang baru ini kan, yang siapa namanya? Lupa, yang sama Legend wakilnya. Nah, jadi gue banyak yang lebih tahu di luar dari Jambi kalau politik Jambi ya. Cuman ya balik lagi karena gue putra daerah, kalau zaman dulu nyebutnya putra daerah Jambi. Al Haris ini pas banget sebenarnya, dia satu kampung sama bokap gue. Jadi bukan di kota berarti. Bukan di kota. Nah, jadi Jambi itu ada kabupaten namanya Bangko, Sarawangun kan. Jadi dia dari situ, Merangin, kabupaten Merangin, Bangko itu kotanya. Dia dari situ si Al Haris tadi. Nah, kalau ngomongin suku Melayu yang pada untuk cara pendekatan masyarakat Jambi sendiri, sebenarnya ada sebuah rumus di Jambi itu ya. Iya, ada sebuah rumus buat kalau kalian mau nyalek ataupun jadi sesuatu di Jambi, ada rumusnya gini. Jangan ganggu Melayu, jangan ganggu Islam. Simple itu doang. Sama dong kayak Sumber. Yang penting ya Islam dan ada perumpamaan Minangnya gitu. Aku lupa. Intinya tradisi dan agama itu jangan disitu. Lo mau ngapain ya terserah. Dan namanya cuma dua adat dasar. Jambi juga ada hal-hal yang kayak gitu yang ngebuat orangnya dan Jambi pun nggak spesifik mengharuskan bahwa calon-calon pemimpin dia itu harus berasal dari suku yang Melayu tadi. Karena tadi melting pot tadi kan yang membuat orang-orang dari latar belakang yang banyak akhirnya bahkan kebanyakan pemimpin daerah Jambi itu bukan orang suku Melayu Jambi asli. Migran gitu. Dulu Zulkifli Nurdin itu dari orang Bugis, ayahnya dari Zumi Zola, kemudian ayahnya Zumi Zola gubernur Jambi waktu gue SD itu, gue ingat banget. Itu Zulkifli Nurdin. Nah, terus dia Bugis kok jauh banget ya ke Jambi ya? Ngapain ya? Emang Bugis lama, udah perantauan yang dari dulu. Akhirnya yang membina keluarga di situ, akhirnya menjadi pengusaha lah. Kakeknya Zumi Zola itu merupakan orang yang saudagar lah. Saudagar di Jambi, akhirnya dihormatin sama kalangan masyarakat Jambi gitu. Nah, kemudian wali kota Jambi juga yang harusnya
kemarin ya, sebelum ini Pasha itu kebetulan dia Pasha ungu lain jadi tipis. Beda. Jadi Pasha itu dia pun Palembang, bukan Jambi asli. Dia wali kota Jambi, cuman dia orang Palembang yang merantau ke Jambi, menetap di Jambi, akhirnya dia menjadi wali kota Jambi. Jadi orang Jambi yang asli yang gue bilang tadi, makanya sebenarnya konotasinya agak kasar, cuman ini realita bahwasanya dalam politik Jambi ini belum ada lagi nih. Terakhir dulu itu ada namanya Abdurrahman Sayuti, gubernur Jambi sebelum 2 periode tahun 89 sampai 99, itu dia asli suku Melayu Jambi. Nah habis itu udah nggak ada lagi Melayu Jambi. Dan sebenarnya nggak masalah juga ya, walaupun sifat-sifat keterwakilan itu bisa diaplikasikan sama orang-orang lebih capable. Sah-sah aja, hak berpolitik setiap insan lah di Indonesia. Bahwasanya siapapun dengan latar belakang apapun bisa menjadi sosok lah gitu lah. I think this also apply, maksud gue di beberapa provinsi juga ya begitu. I mean like ya contohnya seperti kayak Jakarta aja. Jakarta kayak hampir ya mungkin mid 70s 80s udah nggak ada orang benar. Seingat gue, and yang gue setuju juga just the best man of the nation yang gue have. Seringkali karena hal-hal begitu kan yang mengkerdilkan pembangunan gitu ya, mas gue. Kalau misalnya di Sumut dulu ada Jarot. Jarot. Dan salah satu yang emang di apa ya, yang di black campaign kan itu karena bukan orang Jawa, bukan orang asli. Soalnya there is a Sumut pride. Ini Medan Bung gitu. ada frasa itu dan kita nilai orang-orang Sumut pasti tahu kayak ini Medan Bung. It's just apa ya, terms yang sangat jago kandang gitu. Dan takutnya kalau misalnya kamu sudah tidak kompetitif di level daerah, namun lo jago kandang aja. Pada akhirnya you're trying to monopolize that area. Exactly. Dan pada akhirnya agak susah. Dan in the case of Jambi. Gua di Jambi, gue bisa berasumsi seperti di Sumut. Ini refleksi gue, dan gue ada salah satu buku bagus banget. Dia dari wakil rektor Unimed kalau nggak salah, Universitas Medan, Universitas Medan Area. Medan Area, gue nggak tahu, lupa pokoknya Unimed apa. Tapi dia ada satu buku tentang politik daerah. Di mana di Sumut polisi pelangi itu sangat perlu. Karena mewakili latar belakang tertentu, agama dan kesukuan. Itu sangat penting, makanya biasanya kalau misalnya gubernurnya Islam, wakilnya itu harus Kristen. Dan yang Kristennya juga harus tahu nih, Bataknya Batak apa? Contohnya. Soalnya ada misalnya Bataknya bukan Batak Toba atau Karo yang lebih populasinya, demografinya lebih besar, itu akan disadvantage buat dia. Sedangkan yang Muslim ini Melayu apa? Apakah memang Melayu Medan atau Melayu Aceh? Karena perantau dari Aceh banyak juga di Medan. Does this apply the same di Jambi? Kalau dibilang sebenarnya Jambi itu benar-benar melting pot ya, kayak asimilasi penduduk itu sangat-sangat besar-besaran. Karena ya pun orang-orang Batak pun banyak di Jambi. Orang Jawa pun banyak di Jambi. Karena tadi Jambi itu punya sebuah kekayaan alam yang benar-benar kita diuntungkan dengan perkebunan, dengan gimana Sungai Batanghari tadi yang ada di Jambi itu. Sungai Batanghari itu merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Dan Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Secara resources kita udah udah unggul, dan akhirnya mereka sebenarnya bisa utilize itu dengan baik. Cuman karena tadi dengan resource tadi, akhirnya orang-orang luar Jambi datang ke Jambi, dan orang Jambi tidak memanfaatkan hal-hal itu. Akhirnya lebih dimanfaatkan orang-orang luar yang kemudian dia akhirnya beranak pinak dan akhirnya tinggal di Jambi juga gitu kan. Yang akhirnya makanya Jambi jadi terlalu banyak asimilasi, percampur adukan budaya. Nah, cuman tetap yang utama adalah Melayu Jambi. Melayu Jambi tadi menjadi kunci lah setiap pemenangan kepala-kepala daerah. Asalkan ini tadi kalau mereka udah lebih menggunakan hal-hal yang identik dengan Islam dan Melayu Jambi gitu loh. Ya kalian mau ngapa-ngapain, cuman pokoknya jangan ganggu nih Islam dan Melayu tadi itu. Karena ya kesukuan Islam dan Melayu tadi masih kuat gitu loh kan di kalangan masyarakat Jambi.
Dan sebenarnya bukan untuk ignorance juga terhadap Iya. suku-suku lain yang datang ke Jambi. Cuman suku lain tadi lah yang adaptasi dan mereka mencoba menjadi orang Jambi Iya, juga. iya, iya. Nah, Ngerti, itulah yang menjadi unggul Jambi itu. Emang peradaban Jambi tadi itu membentuk shifting the culture of orang-orang yang pendatang-pendatang tadi gitu loh. Karena orang tadi mau nggak mau juga menjadi orang Jambi yang seutuhnya Betul. ketika mereka sampai di Jambi gitu loh. Nah, jadi gimana pendekatan politik masing-masing parpol tadi? Kuncinya satu, Melayu Islam dan dan Islam Melayu. aja. Permasalahannya begini ya, yang gue takutkan itu sering kali adalah, dan gue yakin this also applies to many provinces. Kita tidak akan naik level kalau misalnya the playbook itu tetap gitu gak sih? I mean, bukan mengerdilkan kesukuan dan keagamaan. Mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan? I mean, sebelumnya gue pas novel ada di Medan, gue ngobrol banyak tentang how our founding fathers gitu amazing gitu. Kayak lu bayangin bagaimana sebenarnya Indonesia itu, lu bayangin orangnya beragam banget. Tapi lu bisa mencoba untuk mengkonsolidate sebuah gerakan organisasi yang pada akhirnya dinamain Indonesia. Dan ada kompromi yang ditetapkan gitu. Dan kompromi ini bukan berarti mengorbankan, tapi mencoba untuk mendorong hal yang lebih besar. Betul kan? Betul. Lo merasa, dan hal ini juga hal yang sama terjadi di Sumatera Barat yang lebih kental. Lo sebagai orang yang pernah tinggal di Jambi dan cukup lama, dan lo anak pondok juga by the way, so agak pressure ya kalau ada. Coba lo synthesize gitu loh. Ini ya bisa opini lo, tapi ya gue sangat curious sih sebenarnya. Dalam arti begini, gue menjadi orang minoritas, gue bukan gue Cina, gue bukan Muslim, dan gue tidak mempunyai faith followers seperti Katolik dan Kristen karena gue Buddha. And untuk menghadirkan keadilan itu kan tidak bisa ada sebuah kompromi yang harus diberikan. Betul. With your background, how is that going to be delivered? Dari sudut pandang gue sendiri, karena gue pun juga mungkin produk dari asimilasi tadi karena gue bertemu dengan orang banyak, gue tinggal berpindah-pindah tempat. Gue melihat Jambi ini mungkin untuk menuju ke sana emang ini mungkin setali tiga uang dengan ini Malaysia lah ya. Karena mungkin secara demografi Malaysia itu mirip dengan Jambi. Majority Melayu, ada beberapa persen ini juga Minang, Jawa, yang mungkin jadi faktor juga ya. By the way, ada menarik nih, Zahid Hamidi, wakil Perdana Menterinya sekarang itu kan orang Kulon Progo. Dan pemenangan diri ini out of context, sorry. Jadi dia dulu pemenangan itu di daerah konstituensi Bagan Datuk di Perak. Yang mana orang Bagan Datuk tadi majority sukunya Jawa. Akhirnya mereka pola dia campaign, dia gunain bahasa Jawa di daerah situ buat menarik audiens masyarakat Jawa yang udah jadi orang Malaysia di situ. Jadi kayak jago banget bahasa Jawanya, emang karena ayahnya langsung kan orang Kulon Progo, Jogja. Nah, balik lagi kalau untuk konteks Jambi ya. Jambi ini mungkin bisa agak sedikit mencontoh lah polanya bagaimana Malaysia ini bisa melakukan bahasanya konsensi ya. Jadi untuk menjambil jalan tengah di daerah yang majority Melayu tadi, dengan ada mungkin mungkin teman-teman gue yang Chinese juga banyak dulu di Jambi ya, dan mungkin Jambi ini banyak juga menjadi tempatnya, balik lagi melting pot ya, karena gue pun ada keturunan India juga bahkan, fun fact teman-teman. Jauh dari roots atas dari buyut gue ya, berarti buyut gue juga ada Indianya, dan Chinese di situ masih memegang erat kebudayaan Chinese-nya di Jambi sendiri gitu kan. Gue nggak tahu, kalau nggak salah Hokkien ya kalau di Jambi. Terus jadi Jambi sendiri gue rasa perlu yang namanya pendekatan-pendekatan yang kayak mempertemukan lah antara banyak aspek tadi. Karena belum ada nih
tempat titik pertemuan yang antara mempertemukan orang Chinese, bisa ada satu event yang mempertemukan orang Chinese, bisa nongkrong sama orang Melayu, bisa nongkrong sama orang Jawa, bisa nongkrong sama orang Minang. Karena mereka bisa menjadi satu kesatuan, yaitu entitas Jambi tadi gitu loh. Karena masih emang Apakah ini ada apa enggak? iya, ini belum ada nih. Belum ada. Karena gue masih ngeliat dikotomi itu. Oke. Dikotomi itu dibentuk dengan ya adanya ada sekolah Islam swasta, ada lagi sekolah Katolik Kristen, ya. Saverius di Iya, Jambi iya. itu ya. Ada kemudian ya sekolah negeri gitu dan segala macamnya gitu. Jadi Jambi ini emang masih ada sekat lah di Iya. antara ruang-ruang itu. Sebenarnya sama aja sih, kayak di Medan juga Iya. kayak gitu. Kayak kadang gue selalu ngerasa gini. Ini salah satu hal yang gue pengen bawain juga tadi di awal, dimana kayak platform apa yang gue pengen bicarain. Sekarang gue pengen berbagi Ya. bahwasannya diskursus antara gue dan lo Ya. itu terjadi karena ada rasa kemauan. Ya. Dengan latar belakang yang berbeda, ya lo orang Minang Melayu, Hmm. gue orang Cina, dan mungkin di awalnya itu ada rasa canggung, Betul. but in the end kita mempunyai common threads, Iya. mempunyai kesamaan, dan ketika ada kesamaan itu baru bisa jalan. Gitu. Betul. Seringkali ininya nggak ada, Iya, iya. ininya nggak ada. Nah, kalau misalnya tadi balik lagi dalam konteks yang lo mau bilang sama mencontohkan di Malaysia, Malaysia. Malaysia itu kan kasarnya masih, gue bisa bilang segregated, Iya. somehow masih segregated, tapi mereka Udah bisa mengkompromikan hal-hal itu lah gitu. Kayak mengkompromikan segregasi, iya. dan menurut gue itu bukan hal yang ideal. Karena begini, kalau misalnya kita, ya contohnya kayak seperti di, lo mau masuk kuliah Aceh, contohnya kayak di negeri, di UM, segregasinya kan itu terasa di mana Berasa. ada kuota, Iya, kuota iya. sistem, di mana yang mayoritas itu di mana Melayu, Nah. kuotanya lebih banyak Iya. dibandingkan yang, Bumi Putra kan. ya Bumi Putra lebih banyak dibandingkan orang Cina sama orang Tamil. Itu kan nggak ideal. Kalau misalnya mau disimpulkan itu menjadi apa ya, provincial building Iya. di Jambi. Iya. Apa nih? Benang merahnya ya. Yes, mau menginterseksikan antara ya yang lo bilang kesukuan terus keislaman, Iya. namun di dalamnya itu masih sangat beragam. Benar. Balik lagi, kunci utama sebuah apa ya, sebuah keterbukaan, sebuah pikiran-pikiran progresif itu berangkat dari ilmu-ilmu pengetahuan, yang mana ini berangkatnya dari sekolah-sekolah, institusi pendidikan, dan kampus lah utamanya. Yes. Gue selalu percaya kalau misalnya dalam hal pendidikan, I agree, dimana mereka itu harus jalan berbarengan sih. Iya. Lo jalan berbarengan, dan ada pendidikan di sana, or else we are not going anywhere. Betul. Nah, dan sepatutnya gini, menurut gua sebenarnya ada shortcut yang lebih penting juga sih. I mean, reflecting back yang kita obrolin tentang founding fathers. Iya. I mean, jujur, gue sampai sekarang ya itu masih Kok bisa ya? Kok bisa loh? Cuy, ini Indonesia itu menurut gue lebih keren dibandingkan Amerika. Oh, gue ya ini juga apa namanya linear lah dengan yang kita obrolin tentang unitary system tadi. Karena belakangan gue juga lagi riset tentang negara-negara di Southeast Asia, yang mana ya Singapura, Thailand, Filipina, yang mana segregasi antar kesukuan itu memang masih berasa. Dan di Indonesia enggak. Iya. Di Indonesia enggak. Benar. Maksudnya explicitly enggak ada. Iya. Explicitly enggak. Itu kita nggak bisa menafikan lah. Iya. Tetap masih ada lah Pasti sebuah ada. pride di mana di Jerman dengan apa namanya kesukuannya dia kan juga warga Arya kan. Betul. Nah, itu masih tetap ada. Tapi maksud gue kayak gini, kalau di Indonesia makanya seringkali yang di apa ya irikan oleh orang Malaysia pada orang Indonesia Bentar. kayak, Jrit, kenapa orang Cina bahasa Indonesia lancar banget Lancar. ya? Lancar banget ya? Iya, orang Terus, Arab, orang iya, India. kok bisa kayak gini? Gitu. Benar. Karena tidak mempunyai rasa segregasi itu. Benar. Dan gue merasa shortcut itu
untuk let's say ya tempat-tempat orang-orang di Sumber dan provinsi lainnya yang dimana rasa identitasnya itu sangat kaya. One of the lesson learned from being Indonesian itu adalah step back. Kita refleksi diri. Ya tadi gue bilang kayak lebih keren dibandingkan Amerika karena lu bayangin pas Amerika punya Declaration of Independence, mereka kebanyakan itu adalah migrasi orang Inggris doang. Dan orang Irlandia itu di daerah Boston. But majority wise they speak the same language, bahasanya sama. Orang kulit putih. Dan orang kulit hitam tidak mempunyai hak untuk ngobrol pas itu. Tapi Indonesia dari awal tuh udah beda banget sih. Lo dari Sumatera udah ada orang Minang, udah ada orang Melayu Aceh, dan bawa-bawa udah ada orang Palembang, orang Lampung, terus di timur yang sangat berbeda, yang lebih Melanesian, yang di Sulawesi, tapi bisa gitu. I think the keywords is compromising that and accept kita itu bahwasannya itu sangat beragam sehingga lo mau ketika ingin berkonsolidasi lo harus tahu the brightness of being Indonesian dan being different dan kalian scale up dari sana dan ini mau di Jambi atau maupun di Sumber mau di dimanapun lah ya. Lo setuju gak dengan itu? Setuju. Satu tadi kalau lo bilang kompromi, tapi ada major event lah ya bahasanya yang membuat kita kenapa kita bisa dealing with orang-orang yang beragam ini. Sumpah Pemuda cuy kuncinya. Sumpah Pemuda itu yang benar-benar frasa Indonesia juga kan akhirnya disepakati ketika di Sumpah Pemuda. Warga pemuda-pemudi Indonesia, kemudian penggunaan kata bahasa Indonesia akhirnya mempunyai formulasi bahwasanya ini bahasa yang kita sepakati bersama untuk dipakai semua orang gitu loh. Akhirnya ketika kita ngelihat Malaysia, kenapa ini nggak works ya karena orang-orang Melayunya, orang-orang Chinese India itu masih belum bisa mengejawantahkan bahwasanya bahasa Melayu itu sepenting itu gitu kan. Back end kalau kita ada di Filipina juga Melayu di Filipina Selatan, dengan Filipina Utara kan itu beda banget. Spanyol, Latinos, kemudian bertemu dengan orang-orang yang masih kerajaan gue lupa kerajaan Siau ya kalau nggak salah ya Filipina itu. Itu kan masih yang masih ada proto Melayu lah gitu kan. Thailand juga, Thailand Selatan yang masih Melayu, Thailand atas yang masih orang-orang yang Thai yang asli. Nah itu kan bahasa tadi yang pemicu akhirnya mereka stuck lah, nggak bisa terlalu berbaur satu sama lain terlepas dari keberagaman agama, kepercayaan, belief tadi. Nah balik lagi ke ranah Jambi. Nah kenapa gue bilang institusi pendidikan penting? Ini berangkat dari pengalaman gue kemudian bisa ngobrol langsung, bisa bercengkerama langsung karena gue dari kecil itu TK, SD, bahkan dari TPA ya ngaji gitu itu udah semuanya Islam semua. Sekolah SD Islam, SMP SMA di sini kan. SD Islam Jambi, kemudian sebenarnya gini. Gue angkat dengan pendidikan lo dari dasarnya Islam. Dan dengan Naufal bisa ngobrol sama gue, I think that's put an effort loh. Maksud gue gini, kayak seringkali ada bridge, ada obstacle di antara itu. Namun kayak I think this is what we need to be gitu, being Indonesian gitu. Dan pembangunan di daerah-daerah sepatutnya juga begitu. Gitu. Anyway, lanjut lagi. Nah, balik lagi institusi pendidikan yang utamanya gue kan sekolah SD. Tapi gue juga ikut dengan dulu dipaksa sih. Cuman akhirnya gue menyadari bahwasannya ini akhirnya berdampak bagus juga buat gue. Gue ikut kursus dulu tuh Pak. Kursus apa? Sempoa. Dia bilang ketemu orang-orang Cina ya? Iya, itu pertama kali gue akhirnya berbaur langsung, berteman dengan teman-teman Chinese gue. Aduh, gue lupa sama teman-teman, lupa nama-namanya ya. Kemudian gue ikut juga kursus Kumon. bahasa Inggris dulu, kayak IF gitu lah. Cuman namanya bukan IF di Jambi.
yang kemudian guru gue juga dari Medan waktu itu, orang Batak asli, tinggal di Jambi. Di situ gue akhirnya kayak dunia ini luas, nggak seputar keluarga gue doang, nggak seputar lingkungan teman-teman gue doang. Karena gue ngerasa mereka tuh juga punya di Jambi ini juga ada entitas-entitas yang bukan Melayu doang, yang bukan Islam doang. Yang di sini gue harus kayak ini nggak bisa gue musuhi karena gue memiliki common interest, misalkan di tempat kursus gue sama-sama belajar bareng buat dia. Sebuah progresivitas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lah, dulu bahasa Inggris, kemudian sempoa mungkin matematika. Sebenarnya jujur gue udah lupa sempoa ya. Gue ingetnya 5, 6. Gue baru sempoa, gue juga tau udah cekor gitu dulu. Nyokap gue anjir ada ide buat sekolahin gue di sempoa tuh. Akhirnya di situ gue ngerasa seru ya gitu, mendapatkan sebuah perspektif yang berbeda gitu loh. Dan dari orang yang berbeda, dan yang dari lu. Dan agree to be disagree. Ya di situ gue debat agama, Pak. SD gue debat agama. Gue debat agama gue. Gimana kedatangan Bronx Jambi. Gimana kedatangannya kenabian, zaman-zaman era kenabian. Kemudian teman gue yang Kristen juga cerita hal itu juga, gimana menurut pendapatnya dia. Akhirnya lama-lama kita capek debat, akhirnya kayak udah sepakat aja ya, lu percaya dengan itu, kalau di Islam aku mau liatin ya, agama gue ini, agama lu itu, ya gue menghargai dan belief gue ini juga ya gitu. Walaupun tetap ada mungkin sebuah perbedaan itu, kalau bahasanya gue lupa siapa filsufnya, cuman jadi kayak perbedaan itu bukan untuk kita harus disatukan, tapi untuk dicampur adukan, berarti berbaur gitu loh. Kayak misalkan ada sebuah nasi goreng itu akan terlihat bermakna, akan terlihat satisfying, akan terlihat beragam, campur semuanya. Dibandingkan untuk menjadi satu poros aja ini, yaudah nasi gorengnya putih aja plain gitu loh, nggak usah ada campur adukan yang lain. Itu baru kerasa nikmat gitu kan. Itu hal yang lebih tepatnya yang gua rasain, precisely like you. Tapi sebenarnya ya mungkin singkat ceritanya itu adalah apa yang gua rasain sama lo. Itu gua rasain di gua PPI. Oh, pas PPI boleh ketemu ya? Itu benar-benar jedar. Itu benar-benar kayak pecah semua. Kayak gua tahu bahwasannya hidup itu bukan gua aja. Hidup itu ada orang-orang lain juga, dan ada sebuah obligasi moral yang gue bawa. Karena ya dulu ada program kerja di PPIPU di mana ada kami volunteer buat ngajar. PPI mengajar gitu ya? Iya, PPI mengajar. Tapi orang-orangnya itu kebanyakan illegal migrants. Anaknya kan? Maksudnya gini, gue tuh diceritain kalau misalnya seringkali mereka itu nikah sama orang lokal, terus anaknya ditelantarin. So, melihat orang-orang Indonesia begitu, gue merasa kayak gue sudah cukup, lebih dari cukup untuk gue hidup nyaman, sehingga orang-orang di sekitar gue perlu nih kayak I think we need to empower together gitu loh. Kita nggak bisa ego sektoral. I think ada beberapa mungkin last bit ya. Mungkin ada dua hal yang gue mau tanyain, dan gue penasaran. Kayak gue selalu percaya, I think it's time for being awareness of our class. Economic class itu penting banget. Self conscious. Gue kuliah Malaysia, lu kuliah Malaysia, dan sebenarnya kita udah lebih dari jauh dari kata istimewa, kayak privilege, sangat istimewa, bukan bawahnya. Sehingga ketika kita balik ke Indonesia, ketimpangan itu terlihat, dan ketika kita mencoba untuk approach di sesuatu hal tertentu, menurut gue harus ada kesadaran kelas di antara itu. Mungkin ini dapat berkaca apa yang lo bilang, orang-orang Jambi yang merantau tapi tidak pernah balik lagi. Mungkin karena ya ini asumsi gue ya, tidak mempunyai kesadaran kelas itu disebabkan gue udah merasa I'm fine in
in Jawa, comfort zone. in Jawa, Yeah. yang mereka ngerantau Jawa, Yeah. gue merasa udah oke, gue udah nggak balik lagi. Ya. What's your thought on it? Kayak it's a baggage. Ya. Jambi sendiri ini juga apa ya? Ada hal-hal yang akhirnya membentuk sebuah sudut pandang. Kadang mereka nggak berani untuk menyebutkan identitasnya sebagai seorang Jambi gitu. Gue juga nggak tahu kenapa. Sama sebenarnya orang Sumut sama juga. Oh sama ya? Oke. Cimet itu ya Cina. Iya. Kalau misalnya dipanggil, lo Cina dari mana? Nah, Jakarta. Iya. Jakarta jadi. bahkan Edan lo bang. ada teman-teman gue bahkan di beberapa kampus di Malaysia lah. Kemudian juga dulu gue karena di pondok di Tangerang ya. Jadi Jambi ini punya konotasi sebuah panggilan. Kalau di pondok itu namanya lakop, sebuah panggilan. Oh, ya. Dipanggilnya Jambi. Lu tuh karena mungkin unik kali ya, apa sih Jambi itu, orang nggak tahu semua kan, aneh ya kalau orang manggil Palembang, Medan gitu kan. Ini teman gue secara sadar memanggil teman-teman gue yang Jambi tuh, Jambi jadi panggilan gitu loh, karena mungkin ya Ini unik. di pondok. Di pondok dan di Malaysia juga ada ternyata Jambi tadi tuh. Jadi konotasinya apakah menjadi negatif atau bagaimana? Justru jadi ada yang menganggap ini jadi negatif. Ada juga unik juga. Nah, yang negatif tadi utamanya dari orang-orang Jambi sendiri nggak mau mengakuin hal-hal tersebut karena mungkin ini ya tuntutan untuk validasi dari berbagai kalangan pihak gitu. Okay. Jadi kalau misalkan Jambi mungkin sentimennya gue anak bahasa dusun, orang kampung gitu. Jadi gimana caranya dia bisa mendapatkan sebuah validasi dalam circle tersebut? Ya caranya dia harus menjadi sosok yang berbeda, bukan sosok yang dari Jambi tadi. Dan kemudian karena tadi juga kali ya nggak ada tokoh-tokoh ataupun hal-hal yang akhirnya juga kotel efek lah bahasanya kan, yang akhirnya membuat dia juga kayak gue bangga nih menjadi orang Minang. Orang Minang jadi A, B, C, dan D gitu. Gue bangga nih orang Jambi karena Jambi apa ya? Udah tahu nih Jambi ini apa, terus nyebut Zumi Zola ya gitu. Ferry Irwandi, alhamdulillah sekarang akhirnya. Kenapa gue seneng banget kemunculan figur-figur yang berasal dari Jambi asli, kemudian dia juga bisa mengambil Jambi tersebut gitu loh kan. Tapi ini ada catatan loh, kayak ketika lo berbicara tentang itu pada akhirnya balik lagi ke tokohan. Ke tokohan. Nggak, maksud gue tadi balik ke kenapa orang-orang Jambi tadi nggak berani buat mengambil themselves to become Jambians gitu kan. Daripada ngomongin gue mengakuin sebagai orang Jambi, mending gue ngaku sebagai orang daerah lain, Jakarta lah yang paling safe ya. But there has to be menurut gue harus mempunyai rasa obligasi moral somehow. Ada kesadaran kelas lo mungkin menjadi orang yang berpunya dan lo balik, not necessarily balik. Tapi lo mungkin di luar Jambi, tapi ada yang lo bisa kontribusi. Itu kan bisa juga sebuah kontribusi secara indirect ya. Ada gak insentif atau kesadaran kayak let's say the little things deh yang lo bawakan, seperti contoh ya, let's say lo ketemu orang, lo bilang sendiri gue orang Jambi gitu. Dan apa hal, let's say the littlest thing that you can do. Karena gue berangkat dari gue ya. Kalau berangkat dari gue, pertama emang kultur Jambi itu emang dididik sama orang tua gue, emang kental lah kejambiannya tersebut. Akhirnya gue dan di rumah pun masih dengan menggunakan bahasa Jambi yang seutuhnya gitu loh kan. Masih pakai bahasa Jambi gue. Yang kayak apo, nak kemano. Yonian dah, gitu. Yonian dah. Kalau anak Jambi merantau ke Jakarta tuh masih Sumatera lah ya. Kalau misalkan ini mau beli minuman, Mbak ada pipet dah. Pipet ya, betul. Pipet. Ada sedotan di sini kan. Kayak gitu-gitu. Nah, orang-orang Jambi yang gue temuin dulu, akhirnya ketika mereka merantau lupa dengan bahasa ibunya tadi. Dan beberapa kesempatan gue bertemu orang Jambi yang asli, kadang juga amazed juga kalau masih pakai bahasa Jambi sih. Emang gue orang Jambi gitu loh kan, kayak kenapa gue harus malu ataupun harus menutupi hal-hal tersebut gitu kan. Mungkin karena faktor keluarga gue yang terlalu selalu menggaungkan lah bahasanya kan, untuk dan nyokap gue tuh juga selalu menggaungkan untuk cinta dengan budaya Jambi dengan cara gue manggil nyokap gue bedoin mak.
Oke. Emak tuh kan Ya, itu sama Melayu yang banget Melayu kan, banget. emak dan ayah. Nah di situ apa namanya, secara kultural di Jambi ini mulai berubah juga nih. Oke. Panggilan-panggilan tersebut dari emak ayah nih jadi papa, mama, papi, mami. Jadi mami aja. Iya, terus kalau om itu kita banyak nih. Ada Pak Ning, Ya. Mak Ning, Pak Wo, Mak Wo, Ya. gitu-gitu lah. Pak Ci, Mak Ci. Sekarang jadi onti, Ya. jadi uncle, Bener gitu. bayar, Padahal kalau Iya. misalnya dengan lo bilang Pak Cik, Mak Cik, kita tahu nih Pak Iya. Cik, Mak Cik yang mana gitu. Heeh. Dan sedangkan kalau anti lo pukul banyak aja sama semuanya anti, onti. gitu loh. Ya. Dan- Modernisasi tadi juga salah satu kunci sih, dan gua sih nggak menyangkal modernisasi itu ada. Iya. Justru modernisasi itu harus disambut dengan kesimetrisan lah Iya. antara modernisasi dengan kecintaan, bukan berarti menjadi ini ya etnosentrism, Iya, iya. yang berarti kita kayak menutup ruang geraknya suku-suku lain, Iya. tetapi tetap menjaga falsafah itu untuk terus ada dalam value kita. Lo, gitu lo kan. harus beradaptasi pada akhirnya. Iya. Tapi tanpa membedakan core values-nya. Benar, itu apa. benar. Dan gue berharap apa yang lo lakuin, misalnya let's say the cultural level itu juga akan mengkultivasi perpolitikan. Iya. Karena tanpa sense of responsibility di sisi lo sebagai orang Jambi, tanpa itu nggak akan tergerak. Kayak kalau di gua, I was born in Medan, Ya. gua orang Cina Medan. Stella Christie ya. Oh, Stella Christie. Stella Christie. Oh iya. Ada. Wah itu aneh juga tuh. Itu ada Anomali ya. sebuah anomali yang sangat dahsyat sih. Karena gue pengen gua kulik sih. Tapi ya maksud gue 15 tahun Iya. dan gue makan beras Medan juga. Gue makan Gitu. dan the culture is there, dan the values, the norms is Yap. there. Dan gue mempunyai obligasi moral Iya. ketika gue balik tempat yang gue tinggali, gue bisa bilang ke anak-anak gue, atau Iya. mungkin ntar mereka bilang mau tinggal di sana ya silakan, tapi at least this is the best Iya. that you can have gitu loh, and the part of the struggle gitu. Iya. Dan ya dengan kesadaran itu, practice-nya itu yang dikultivate sampai bottom up, dan apalagi the consolidation sih. Iya. Itu menurut gue penting banget. Terakhir, terkait masalah kompromi founding fathers kita yang kita ngobrol BPUPKI bagaimana dengan Pancasilanya Ya. awal-awal tuh yang awalnya harus berdasarkan syariat Islam Dari Islam. dikompromikan Ketuhanan. menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan gue menjadi mengingatkan pas gue kecil, gue tuh sering ini di TV One, Ya. almarhum Kiai Haji Zainul Masdi. Oke. Lu ngikutin ya? Gue ingetin. Oke. Karena Menarik, udah mau menarik. maghrib lewat tuh. Menarik. Nah, pre-maghrib udah pasti itu. Iya ya. Tahun 2009, 2010 lah. Oke. Itu lewat. Dan bisa dibilang itu salah satu kiblat di mana-mana ibu-ibu, orang-orang tua, bapak-bapak sebelum maghrib itu nonton, and how he delivered Ya. akidah Ya. Islam, tapi dengan cara apa ya, yang very acceptable to all. Dan itu kan sebenarnya yang kita lihat juga kan di BPUPKI, yang dimana tapi yang lebih versi intensnya aja, yang versi pilar-pilar penting organisasi yang namanya Indonesia ini gimana gitu loh. Sebenarnya what can we learn dengan lo sebagai orang Muslim, karena menurut gua the more say-nya itu di lo sih sebenarnya. Karena ya mau ini sebuah menurut gua unavoidable fate. Melihatnya itu, dan ini sebagai shortcut juga sebenarnya, bagaimana kita mengedepankan merit system, orang yang terbaik kita dahulukan, tapi bukan berarti gue meninggalkan kepentingan kalian, bukan yang menjadi kiblat hidup kalian, bukan, tapi ini adalah
keterwakilan, tapi kebetulan ada satu orang ini yang sangat sesuai dengan kategori merit base-nya. Oh, oke. Bercermin dari itu, apalagi di dalam konteks Indonesia dan pilkada, how should we see it moving forward? It remind me of Buya Hamka ya, kayak Okay. gini-gini tuh. Buya Hamka tuh pernah ngomong berdakwah dengan hati, berdakwah dengan rasa. Kenapa jalur dakwah Buya Hamka tuh menurut gue ngerasa kayak gue banget tuh, gue pengen kayak Buya Hamka deh dulu sampai sekarang bahkan. Apa namanya, sebuah pendekatan yang dengan rasa, dengan hati tadi yang dibangun dengan Buya Hamka akhirnya diterima oleh masyarakat gitu kan. Jadi Buya Hamka tadi ya tadi dia mencoba untuk menyampaikan, deliver apa namanya, bahwasanya dakwah tersebut tapi lewat hal-hal yang menjadi konsumsi bersama. Contoh sastranya dia, novelnya dia, kemudian dia juga memberikan ceramah tuh yang engaging people lah. Betul. Menggunakan pantun, menggunakan hal-hal yang sifatnya apa ya? Itu sebenarnya almarhum Zainul Masjid juga kayak gitu, iya, kayak benar. celotehan, Benar, guyonan. benar. Kalau sekarang ya kayak Gus Baha, Ya, contohnya yang masih menggunakan itu yes. ya. Ya, gue rasa hal-hal tersebut akhirnya tidak menyudutkan pihak manapun lah. Nah, di sini kita ngelihat itu ada kelompok-kelompok yang terlalu kanan dan terlalu kiri. Terlalu kiri ini berarti ketika dia sudah kecewa dengan agamanya, dalam hal ini Islam dulu ya, dalam hal ini Islam, akhirnya dia mencoba untuk menjauhkan lah diri dia dari hal-hal yang sifatnya keberagamaan, yang menjadi liberalisasi dan hal segala macamnya, ya kayak politik dengan agama tidak boleh campur adukan. Sedangkan yang konservatif banget kanan ujung itu yang kayak semuanya itu harus berprinsipkan sesuai Islam, syariat Islam, akan tetapi syariat Islam yang mana dulu nih kan? Islam aja nih udah ada 4 mazhab gitu loh kan. Interpretasinya banyak-banyak. Iya, Islam pun ya kalaupun di Indonesia konotasi kita lebih kepada cenderung kepada Imam Syafi'i. Dan cuman ya pemahaman orang pun dalam akidah kan banyak lah dalam prosesnya tadi ya. Jadi kita untuk menuju ke sana belum lihat Buya Hamka ini ada di titik tengahnya gitu loh. Sebuah moderat lah, Islam moderat ataupun Islam yang modern zaman dulu kan. Dia menyampaikan hal-hal ini dengan cara dengan melalui hal-hal kiri, tapi tidak melupakan value-value kanan gitu. Karena bisa diterima oleh kalangan masyarakat awam gitu. Gue sangat setuju banget. I very embrace that. Karena apa yang gue pelajarin secara historis, I think itu yang dibutuhin, dan itu yang untuk dicoba untuk kita bangun. Dan meniadakan yang lu tahu kan, paradigma mayoritas yang melindungi minoritas, minoritas yang menghormati mayoritas ya, kurang lebih kayak gitu. I think that's itu approach yang salah. Tapi dengan melihat kayak yang Buya Hamka bilang, mention kayak beragama dari hati dan sebagainya, it just menaruh semua orang dalam meja yang sama. Dan itu yang bisa interseksionalitas itu ada, dan kita interfaith contohnya, dan itu lebih jalan. Dan hal ini juga menurut gue penting ya di politik ya. Kalau misalnya di pilkada ya lo mau bilang Jambi pun masuk juga, politik seru nih. Lo bilang kayak misalnya di Jambi ada Minang, ada Melayu, dan ketika puting beragama dalam hati, dari hati yang dapat lebih berkompromi, multi perspektif juga ada. Sama halnya ya mungkin di Jawa, di Sumatera, provinsi lainnya. Dan menurut gua ini yang penting. Tadi yang ngomongin pilkada tadi kan dalam konteks Islam ya, keberagaman Islam. Kalau masuk ke dalam halnya politik, kita juga ngelihat adanya golongan-golongan kaum akademisi dengan golongan-golongan kaum yang berpolitik dengan politik lapangan. Bahasanya kalau bahasa Bambang Pacul tuh Korea gitu kan, Korea yang dari awal dari nol ya dia jadi orang somebody lah gitu loh ketika di politik.
Tapi sangat realistis ya. Iya, di sini gue ngeliat kita nih agak abai gitu loh dengan hal-hal untuk pertemuan-pertemuan tadi. Iya. Gue kemarin sempat ngobrol ada salah satu partai di Thailand, People Party, Oh, iya. dulu Move Forward Party, yang mana dia kan juga akan menuju kepada sebuah reformasi institusi kerajaan tadi tidak menjadi absolut lah gitu kan. Dan itu dia nggak bisa. Iya, dan dia pun menyadari kesalahan mereka karena mereka pun sama. Kalau sekarang mungkin anak abai yang berasal dari kaum akademisi. Iya. Akhirnya orang-orang yang bawah tadi mental, ngerasa so pinter banget dah ya. Mereka padahal nggak bisa gabung. Iya, dan orang yang di kalangan akademisi tadi ngelihat mereka juga, kita nggak bisa berbaur gitu di situ. Iya. Nah di sini Move Forward Party di Thailand menyadari hal-hal itu, mencari kesalahan mereka untuk jangan bergerak di ruang lingkup cuma di kampus-kampus doang, tapi kampus ini sebagai the agent of change, dia harus masuklah ke teman-teman dia yang ada di rural area, kayak kalau di utara Thailand tuh ada kayak di Chiang Mai, Chiang Rai. Nah, mereka akhirnya berangkat ke tempat-tempat tersebut, mencoba mobilisasi lah orang-orang tersebut untuk bisa bertemu gitu loh, antara kaum yang akademik dan kaum yang dari rural area tadi, yang mereka berpraktik langsung lah untuk berpolitik. Betul. Yang mereka ketemu langsung, mereka kan loyalnya ini Thaksin. Vaksin Sinawat kan. Nah itu gue ngeliat Indonesia harus sampai di titik itu tuh, antar akademisi dengan antar politik, orang-orang politikus lapangan harus bertemu. Dan ini politik lapangan juga kayak organisasi mahasiswa that's it. Dan buruh dan sebagainya. Dan itu kita sering lupain hal itu. Dan kita lacking of that most of the times karena balik lagi kayak rasa pragmatisnya itu seringkali begitu dan lebih cenderung populis ada juga. Dan justru gue merasa balik lagi kita sebagai orang yang punya self conscience yang class awareness ini yang harus membawa bopong itu gitu. Benar. Dan tadi lu mau bilang apa? Ya, tadi gue mau bilang hal-hal ini kan akhirnya menjadi sekat lah di antara dua belah pihak tadi. Nah, emang kompromi capek. Karena gini, sorry. Karena ujuk-ujuk lo nggak ketemu gue, tiba-tiba lo jeder. Lo harus kayak gini. Kaget. Ya, bukan kaget, kayak malas juga. Benar. Lo nggak ketemu gue, tiba-tiba lo nyuruh gue kayak gitu. Kontribusi ke gue apa? Gitu kan. Aneh aja. Dan jadi harus ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya antara dua belah pihak tadi itu emang bakalan capek, drain. Gue meyakini itu akan drain karena nggak nyambung gitu loh. Tapi dengan drainingnya itu, gue percaya keberlanjutan itu ada. Secapek-capeknya itu. Benar. Apa yang kita belajar dari demokrasi yang tidak otoritarian yes, akan banyak disrupsi, tapi hasilnya itu akan berlanjut. Itu menurut gue itu paling penting. Dan grassroots level itu diskursusnya itu ada, meskipun ada friksi, go ahead. I think selagi itu nyaman dan aman dan itu konkret, masalahnya apa gitu kan. Nah di sini gue melihat juga para akademisi tadi tuh sekarang sih udah mulai ya infiltrasi ke lapangan. Kayak Bagus Mulyadi juga udah mulai ke grassroots lah buat kuliah tadi, political talk gitu kan mereka. Kemudian juga yang gue kagumin tuh ini jurnalis siapa namanya, Dandi Laksono. Gimana dengan ilmu pengetahuan dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat lokal, dia memberikan edukasi politik tadi kan. Jadi kan titik temunya adalah keresahannya apa, keresahan gua apa, sama-sama kita akan suarakan hal-hal tersebut gitu kan. Dan jadi, itu divisualkan. Dan visual itu menurut gua hal yang paling mudah diterima masyarakat sekarang. Nggak perlu membaca banyak, karena riset kemarin juga ada namanya Prof. Windah, dulu dia sama di Psikologi Politik UI juga, dia bilang Gen Z lah ya utamanya sekarang ini untuk menerima informasi itu susah gitu loh, karena gue lupa bahasanya ya, seru itu diskusinya. Jadi kayak paradoks juga gitu jadinya. Karena dengan saking banyak informasi tadi, mereka jadi kayak bingung mau menyerap informasi yang sama gitu. Nah akhirnya kalau misalkan ada akademisi yang turun ke lapangan, mencoba memberikan edukasi politik ke masyarakat bawah, itulah akhirnya menjadi membuat masyarakat tadi kemudian mulai aware gitu loh. Ternyata jalanan rusak itu gara-gara pemerintah.
Ya. Karena banyak yang nggak tahu Setuju. sebuah hal-hal yang semakro itu gitu kan. Iya. Ya taunya mikro kayak pejabat berarti ini ya dia akan menyuarakan suara-suara apa namanya budaya kita. Ya. Sesimpel itu Tapi aja. nggak infrastruktur, bansos dan sebagainya. Undang-undang Ya. perubahan itu kan berangkat dari pemerintahan juga gitu. I think sebelum nutup Lagunya Dibalik mantap lagi. banget itu kan. itu dia Banda Nera lagi apa ya, gue mau flashback kayak lo bilang kayak interseksionalitas Iya. di politik sehebat apa, balik lagi ke founding fathers. Karena gue saking miss banget karena gue ngobrol sama Naufal di mana orang yang sangat berseberangan Iya. sampai tiba-tiba udah mau ngancem gak mau menjadi bagian dari Ada Indonesia. konsesi bersama. Iya, udah konsesi bersama, terus mau pecah, terus Iya. gak jadi lagi, Iya. konsesi baru lagi, dan pada goal, karena interseksionalitas itu ada, dan lo mengkompromikan beberapa Iya, hal iya. yang pada akhirnya ada nih visi kita masing-masing untuk didorong. Betul. Kayak gue baru inget, gue lupa nama korannya kemarin kan, yang perwakilan orang-orang Cina, Oke. Sinpo. Iya. Nama yang dia pas kemerdekaan itu dia yang sering meliput Oke. koran Sinpo. So from different backgrounds pada akhirnya menemukan the common threads, dan itu paling menurut gua paling memukau, dan I think lesson learned untuk melihat perpolitikan Indonesia kedepannya itu gimana, meskipun agak keresahannya itu banyak. Dan gue ngerti itu bakal capek, terutama di pilkada, tapi harus firm akan itu gitu, tetap konsisten ngesuarain itu. Any last words? Menurut gue tetap balik lagi semangat edukasi politiknya harus dibangun. Dan gue ngelihat pilpres ini mulai menuju pendewasaan politik Indonesia lah. Pilpres ini momentum lah, major event yang akhirnya ngebuat masyarakatnya mulai kayak sadar gitu loh. Yeah. Kalau walaupun orang-orang bilang ini belum kemenangan kita, emang panjang untuk menuju itu. Panjang. Instansi. Iya. Gue ngeliat kayak simpel Anwar Ibrahim bisa berada di titik itu gue kayak 20-an tahun loh. Gila. panjang gitu loh perjalanan dia untuk menjadi sebuah reformis. Dan hasilnya Iya, luar biasa. absolutely. Hasilnya luar Ya, biasa. walaupun dia harus kompromi juga sama UMNO. Iya. Itu kan cuman Dan terlepas dari- dibohongin Iya. beberapa kali dengan Terus. ya kompetitornya. Iya. Dan menurut gue itu apa ya, tidak akan instan, progres Iya. itu tidak akan instan, harus dibangun perlahan-lahan. Dan apa yang gue percayain adalah ya balik lagi, gue selalu menyuarakan you have to cross the borders Yap. to know better, karena bukan selalu lo yang paling benar. Iya. Pada akhirnya lo You are not the center of the world gitu. yes, Iya. kalau bahasa zaman 2014 pemilu itu harus banyak piknik Iya. ya. Teknik. Dan hal kedua adalah ya self conscience itu. Yap. Self conscience lo ngerti, terutama orang-orang yang punya kemewahan ya. Nah. Lo itu ada di posisi yang mana? Iya. Dan yang ketiga itu adalah ketika lo sudah mengamini itu, Iya. konsolidasi antara orang-orang sepemikiran dan ya menggait suara. Kalaupun ketemu yang tidak satu pemahaman, Betul. seperti lo, ada diskursus yang terjadi. Benar. Dan diskursus yang substantif. Betul. Dan itu yang gue selalu konsisten. Gue mau bawain juga, makanya kayak di tiap-tiap momen ketika ada lo, dan kemarin ada teman yang dari Medan, ini yang dan dari perspektif dari daerah-daerah yang berbeda. Iya. Gitu. Itu yang yang ingin gue bawakan. Iya. Terakhir paling karena semangatnya tadi sudah ini ya ngomongin Sumpah Pemuda, BPUPKI, kita harus punya ini semacam sebuah prioritas kayaknya. Karena dalam hal apapun Indonesia kayaknya belum punya prioritas yang spesifik. Iya. Di Indonesia Mas nggak? itu pun penjabaran terlalu luas ya, berbagai aspek gitu loh. Nah, back end anak-anak muda ini juga harus tahu nih prioritas kita ini harus apa dulu sih yang terdekat,
apakah edukasi politik dulu yang paling utama, Ya. apakah untuk kesejahteraan dulu, ataukah hal-hal yang lain lah yang sifatnya mungkin jadi krusial buat di masa depan politik kita lebih dewasa gitu loh. Nah jadi karena kan kalau kita ngelihatnya dari rujukan dari Sumpah Pemuda ada sebuah prioritas, itu persatuan dulu. Ya. Yang penting kita bersatu dulu gitu. Setuju. Konsolidasi. Iya. BPPKI, yang penting merdeka dulu. Iya. Penting beres dulu nih. Kita udah administratif, kita bisa mandiri. Kita bisa mandiri berangkat dari ya tadi founding fathers tadi kan, mengkonsolidasikan. Nah sekarang apa nih yang bisa menjadi prioritas kita terdekat gitu kan? Tapi ya untuk menambahkan juga, ya kalau misalnya kita menyelesaikan hal yang paling mendasar, apa ya? Jangan kemudian hari itu ego sektoralnya muncul. Itu juga sih. I think we understand the means, tapi we need to specify the ends. Akhirnya itu yang harus luhur juga untuk ini, bukan hanya untuk kepentingan orang tertentu. Menurut gua itu nggak kalah penting. Kalau lo mencapai sesuatu tapi pada akhirnya hanya untuk kepentingan sendiri, I think that's sangat prematur ya. Kalau bisa dilihat. Ya mungkin itu aja sih. Itu sudah cukup. Mungkin gue sekali lagi mengembris dakwah ini dalam arti bukan Islam doang. Dakwah politik kita ini juga harus dengan hati. Betul. Semoga kita bisa mencapai klimaks lah, ataupun kalau bahasa Islam itu kafahnya dalam berpolitik itu ideal seperti ini gitu. Setuju. Minimal gitu. Dan itu hanya bisa ada diskursus yang lebih banyak dan antar orang. Ya, thank you Paul. Thank you juga. Antum langsung cabut dong? Nggak tahu kayaknya. Ngurang dulu sama si Fatur. Si Fatur ya. Iya. Fatur teman kita dari UI-nya Malaysia. Keren banget. Mending antum aduh. Oh ya, siap dulu ya. Oke. Thank you. Semoga semua tetap konsisten. Gue bisa konsisten ya, semoga sih gue konsisten ya tiap weekly. Ini akan menjadi sebuah podcast yang continuity ya ke depannya. Hopefully, meskipun nggak ada modal buat produksinya. Bye bye. Thank you.